Sekarang kita masuk. Wa minha, ya. Berkata Syekh Nu'taimin rahimahullah, wa minha as-sihhatu wal fasadu. Dan di antara hukum wad'i adalah benarnya sesuatu atau rusaknya sesuatu. Fas-sahihu lughatan, as-sahih secara bahasa, as-salimu minal marad, selamat dari penyakit. Ya. Maka seseorang dikatakan fulanun sahih, ay fulanun laisa bimarid, tidak sakit. Wastilahan, sedangkan istilah ma tarattabat atharu fi'lihi alaih, apa yang berakibat, ya, adanya pengaruh dari perbuatannya tersebut pada dia. Jadi ketika dia mengerjakan ibadah itu ada pengaruhnya. Ya. Ada pengaruhnya. Ibadatan kana am aqdan. Kalau yang dia kerjakan itu ibadah, maka pengaruhnya ada. Kalau yang dia kerjakan itu akad, maka juga ada pengaruhnya. Ya, apa yang berakibat munculnya pengaruh-pengaruh dari perbuatan yang dia lakukan. Munculnya pengaruh. Nah, ya, ada bekasnya. Sama seperti misal kita menulis. Ada pengaruhnya. Ada bekasnya, itu yang ditulisi. Kita memanah. Lalu kemudian mengena sesuatu. Maka sesuatu itu ada pengaruhnya. Nah, kalau pas tepat sasaran, maka memberikan pengaruh pada sasaran itu. Bocorkah dia, rusakkah dia, ya kan? Kalau tidak mengenai sasaran, maka tidak merusak. Dalam artian dia dituntut lagi untuk memanah. Karena perbuatan memanahnya itu dianggap rusak, gitu. Demikian pula dalam permasalahan ini, sesuatu itu dinamakan sahih kalau ada pengaruh dari apa yang telah dia kerjakan, baik berupa ibadah maupun berupa akad. Fasahihu minal ibadat, maka yang sahih dari ibadah-ibadah pengaruhnya apa? Ma bari'at bihi zimmatu, nah ini pengaruhnya. Apa yang terlepas dengannya tanggungan, lepas tanggungannya, lepas beban dia, wasaqata bihi talabu, dan gugur tuntutan kepada dia. Ya. Kalau seperti misalnya sholat, dia melaksanakan sholat zuhur sempurna, dia menyempurnakan sebabnya, syaratnya, dan maniknya semuanya, yang menyebabkan sholatnya itu sah. Maka dikatakan ibadahnya itu ibadah madza ya ikhwan? Sahihah. Ibadahnya sahih. Kenapa? Karena pengaruh dari ibadah yang sahih yang dia amalkan apa? Sudah tidak ada tanggungan lagi bagi dia, tidak dituntut lagi untuk melaksanakan sholat zuhur. Paham ya ikhwan? Dan telah gugur tuntutan kepada dia. Tidak ada lagi bagi dia untuk diminta untuk sholat lagi. Tidak. Karena dia sudah mengerjakan itu. Nah, beda kalau misalnya apa? Kalau misalnya dia sholat zuhur
padahal waktu zuhur belum masuk. Berarti dia masih dituntut. Karena ya, belum ada sebab yang menyebabkan dia boleh sholat. Fahim ya ikhwan? Kalau dia sholat dalam keadaan dia tidak dalam keadaan bersuci, maka dia dikatakan ibadahnya tidak sahih. Sehingga apa? Tanggungan masih ada pada dia dan dia masih dituntut untuk mendatangkan amalan tersebut. Fahim ya ikhwan? Was-sahihu minal uqud, dan yang sahih dari akad, ya, yang sahih dari akad, ma tarattabat atharuhu ala wujudihi, ya, apa yang berakibat adanya pengaruh-pengaruh tersebut disebabkan karena adanya akad. Begitu ada akad, maka timbul pengaruh. Ya, pengaruh dari akad tersebut. Seperti misalnya dalam akdun nikah. Akad nikah. Di sana ada wali, ada saksi. Lalu kemudian terjadi ijab qabul. Zawajtuka wa ankahtuka bi fulanah bintu fulan. Lalu ada qabul, qabiltu. Maka selesai. Akad yang sahih menyebabkan apa? Ada pengaruh. Pengaruh apa? Hah? Apa? Iya, sahih itu sah. Akad yang sahih pengaruhnya apa? Itu jadi miliknya. Naam. Ya. Yang haram asalnya menjadi halal. Itulah pengaruhnya. Dalam hal jual beli. Ya. Dia mengatakan saya menjual buku seharga 10.000. Saya beli dengan harga 10.000. Sudah terima, selesai. Nah, ada barangnya, ada uangnya sebagai alat penukar, berarti akadnya sahih. Pengaruh dari akad yang sahih ini apa? Bahwa yang telah dia beli itu telah menjadi miliknya. Dia berhak untuk tasarruf apa saja pada apa yang telah menjadi hak milik dia. Paham? Nah, itulah akad. Kata rattu bil milki, seperti berakibat kepemilikan ala aqdil bai'i mathalan. Disebabkan karena ada akad aqdul bai'. Nah, akad jual beli. Wala yakunu syai'u sahihan, dan tidaklah sesuatu itu dikatakan sahih illa bitamami syurutihi, kecuali apabila sempurna syaratnya, wantifai mawani'ihi, dan sudah tidak ada lagi pencegahnya. Nah, jadi baru dikatakan suatu sahih idza tammatis syurut wa wantafatil mawani'. Kalau sempurna syarat dan telah hilang pencegah-pencegahnya. Mithalu dzalika fil ibadat, permisalannya dalam permasalahan ibadah. Ayatiya bis salati fi waqtiha ayatiya bis salati fi waqtiha, dia mengerjakan salat pada waktunya. Dia telah mendatangkan apanya ini ya ikhwan? Sebabnya tammatan syurutuha wa arkanuha wa wajibatuha, sempurna syaratnya, rukunnya dan kewajibannya, dan tidak ada penghalangnya. Berarti sahih ibadah itu.
Wa mithalu dzalika fil uqud. Permisalannya dalam hal akad. Ayaqida bai'an. Kalau dia mengakad, ya. Apa ya? Nah, akad juga ya bahasa Indonesianya. Apabila dia mengakad jual beli. Tammatan syurutuha. Yang sempurna syarat-syaratnya. Syurutuhal ma'rufatu. Syarat-syarat yang ma'ruf. Apa syarat-syarat yang ma'ruf? Yaitu ada pembeli, ada penjual, ada barang, dan ada yang ditukar. Dan kedua-duanya harus rasyid. Penjual dan pembeli rasyid. Artinya orang yang memang sudah layak untuk melakukan jual beli. Nah, telah sempurna itunya. Ma'antifai mawani'i, tidak ada lagi pencegah-pencegahnya. Ya, tidak ada penipuan di dalamnya. Fa'in fuqida syartun minasyurut. Apabila hilang salah satu syarat dari syarat-syaratnya, awujida mani'un minal mawani', atau didapati pencegah dari pencegah-pencegahnya, imtana'atis sihah, maka tidak bisa dikatakan akad itu sahih atau ibadah itu sahih. Apabila hilang syarat atau ada pencegahnya. Misalu faqdi syarti fil ibadah. Contoh hilang syarat dalam perkara ibadah. Ayyusalliya bila tahara. Kalau dia sholat tanpa bersuci. Dia dalam keadaan berhadat. Dia sholat. Wa misalu faqdi syarti fil aqd. Permisalan hilangnya syarat dalam akad. Ya. Ayabi'ah ma la yamliku. Dia menjual barangnya ada, tapi bukan milik dia. Ya, dia pinjam kitabnya orang, lalu dia pergi. Mana ya akhi? Ini anak punya kitab, mau ndak dibeli? Padahal kitab pinjaman. Sudah berapa? 10.000 ya sudah, ambil. Nah, padahal milik orang dia jual. Tidak sah ini. Ya. Jual beli tersebut. Atau misalnya ada seseorang, si A, dia mau membeli motor. Nah, ya. Ketika dia mau membeli motor, dia datangi B. Maka A ini datang ke B dan mengatakan, saya ingin membeli motor. Maka kata B ini, ya sudah. Ayo kita pergi. Berapa yang kamu inginkan? Motor harga berapa? Terjadi tawar-menawar. Padahal dia belum punya motor. Si B ini. Sudah terjadi tawar-menawar. Berapa? Ya sudah 10 juta. Ya sudah. Selesai jadi. Barulah dia cari si B ini. Karena dia tahu harganya 9 juta. Dia sudah memegang uang 10 juta. Dia pergi mencari motor. Ya, di dealernya harga 9 juta baru diberikan pada orang ini. Untunglah dia 1 juta. Nah, ya, ini riba. Nah, ini hukumnya haram. La yamlik, dia tidak memiliki kok dijual. Nah, sama juga seperti seorang yang mau membeli motor.
dengan cara kredit. Maka kemudian orang ini pergilah ke FIF, misalnya FIF ini mitranya Honda, ya kan? Dia pergi ke FIF, maka FIF ini sudah terjadi kesepakatan. Sebab motor itu kalau dijual secara kontan 12 juta. Tapi kalau dijual secara kredit, maka harganya menjadi 15 juta tapi melalui mitranya Honda. Kalau langsung kontan ya langsung aja ke Honda. Barangnya langsung ada. Tapi kalau dengan kredit dia ke mitranya. Maka dari FIF ini membayar ke Honda 12 juta. Paham? Maka FIF ini memberikan pinjaman kepada orang ini dengan cara pembayaran angsuran untuk pembelian motor tersebut, ya, yang kedudukannya sama dengan orang ini FIF meminjamkan uang kepada dia 12 juta, tapi dia harus membayar 15 juta. Faham? FIF tidak punya barang. Ini riba, haram. Nah, dan itu ternyata yang demikian, ya, jual beli kredit yang sekarang ini terjadi seperti itu keadaannya. Adapun hukum asal jual beli kredit antara dua orang, ya, tidak mengapa, boleh saja. Nah, kamu kalau mau membeli kontan bayarnya sekian, membeli kredit bayarnya sekian. Tidak mengapa kalau dari A dan B. Tapi kalau sudah ada orang ketiga, riba. Nah, wa misal wujudil mani' fil ibadah. Permisalan adanya pencegah dalam ibadah. Ayatatawwa'a binaflin mutlak. Ketika dia melaksanakan sholat sunnah mutlak, tidak ada sebab. Fi waqtin nahyi, pada waktu terlarang. Ba'da subuh atau ba'dal asr. Ya, ada pencegahnya. Maka tidak sah sholat itu. Nah. Wa misal wujudil mani' fil aqd. Permisalannya adanya pencegah dalam akad. Ayyabi'a man talzamuhul jumu'atu syai'at ba'da nida'iha tsani ala wajhin la yubahu. Ketika seseorang menjual sesuatu kepada orang yang wajib bagi dia untuk Jumat, setelah ada panggilan azan yang kedua. Yang dimaksud oleh beliau adalah panggilan azan, kan azan ada dua. Ya, menurut mazhab Utsman. Azan yang pertama sebelum masuk, yang maksud beliau azan kedua yakni setelah masuk. Ya. Dan itulah yang dimaksudkan oleh firman Allah, ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-sholati min yaumil jumu'ah. Nah, Allah mengatakan fas'au ila dzikrillah wa dzarul bai'. Hendaklah kalian bergegas menuju kepada zikrullah dan tinggalkan jual beli. Nah, ini setelah dikumandangkannya adzan yang menunjukkan masuknya waktu Jum'ah, dia tetap jual beli. Ya. Di dalam kaidah usul menyatakan annan nahya yufidul fasad atau yaqtadil fasad. Bahwa larangan itu memberikan konsekuensi rusaknya rusaknya acara orang yang melakukan larangan tersebut. Ya. Nah, di sini Allah Subhanahu wa taala memerintahkan jual beli, meninggalkan jual beli pada hari Jumat setelah dikumandangkannya adzan. Nah,
Ada ketika adzan dikumandangkan dia tetap melakukan jual beli. Padahal ya dia menjual kepada orang yang wajib atas dia untuk melaksanakan sholat Jumat. Beda kalau tidak wajib, ya kan? Seperti wanita, ya. Lain masalah. Tapi yang wajib bagi dia untuk melaksanakan sholatul Jum'ah. Lalu terjadi jual beli. Yang dijual beli pun bukan suatu yang mesti. Ya jual macam-macam lah. Nah, jual barang-barang, jual sembako dan seterusnya. Kata beliau, jual beli ini hukumnya batal. Tidak sah. Karena sudah dikumandangkan adzan yang kedua. Ala wajhin la yubah, menurut berdasarkan sisi yang tidak diperbolehkan. Beda kalau diperbolehkan. Misalnya, dia menjual air karena orang butuh air, tidak mengapa. Ya, dia boleh membeli air karena dia mungkin sedang tidak ada air, kan begitu. Maka dia boleh membeli air untuk digunakan bersuci. Nah, itu boleh. Tapi menurut sisi yang tidak boleh, bukan dalam keadaan darurah, dia terjadi jual beli, kata beliau jual beli ini hukumnya fasid, rusak, tidak sah. Karena dia jual beli di saat adzan yang kedua telah dikumandangkan. Wallahu a'lam bishawab. Ini permisalan-permisalan, ya, hal-hal yang tidak memenuhi persyaratan atau adanya pencegah-pencegah. Nah, ilahuna